Oke. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. He's been good for you and for me. Amin. Iya. Katakan lagi kembali samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Yang menyaksikan live streaming, Tuhan Yesus baik. Amin. Iya. God is good all the time, and all the time God is good. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Allah yang terdapat di kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mungkin kita baca dulu secara bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sudah ada? Oke. Kita baca, saya baca ayat pertama mulai. Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu dinyatakannya mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di gunung. Sama-sama baca ayat 5, 2, 3. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah lewat kehidupan Daud ketika dia ada di gua Adulam, dan judul firman Allah pada saat ini adalah, kita baca sama-sama, 2, 3. Tuhan membentuk di tempat yang tidak terduga. Amin. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa hidup kita sepertinya ada di tempat yang gelap, di tempat yang kabur, kabut di depan, sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa? Ataupun mungkin tempat yang terasing, kita ada di tanah rantau. Mungkin saat ini engkau dalam kesunyian, dalam kesepian. Tidak ada mungkin yang memahami perasaan kita, apalagi ketika dompet kosong mungkin ya. Ya. Dan mungkin ada yang tahu bahwa ya, sebenarnya saya punya panggilan. Tuhan kasih semangat, motivasi di hati saya untuk memuji Tuhan, untuk beribadah. Kita orang yang percaya, sebenarnya kita harus tahu bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Amin. Ya. Dan kita percaya janji Tuhan, tetapi terkadang siapapun hamba Tuhan sekalipun, semua kita ketika diperhadapkan dengan kabut, dengan sesuatu yang tidak ada kepastian, maka seringkali kita berkata bahwa realitas kenyataan itu tidak seindah harapan, impian yang kita cita-citakan atau yang mungkin kita harapkan dan kita doakan. Dan inilah yang terjadi kepada pribadi Daud. Siapa yang tidak kenal Daud pada masa itu? Dia yang dipakai oleh Tuhan mengalahkan banyak musuh orang Israel. Sehingga ada satu masa di mana banyak orang Israel ketika Daud pulang dari perang, mereka mengeluh-elukan. Mereka bersorak, "Wah, ini Daud." Daud, ya. Mereka bandingkan dengan raja mereka waktu itu, yaitu Saul. Ada kalimat seperti ini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud lebih banyak. Itu yang menimbulkan apa? Kecemburuan di hati Saul, sehingga dia mau kejar dan mungkin mau membunuh Daud. Sehingga di konteks sebelumnya, yaitu di pasal 21, Daud itu lari ke sana kemari, bahkan dia sebelumnya ada di Gad
Dia melarikan diri sampai harus pura-pura gila pada waktu itu karena takut mau dibunuh oleh Akhis Raja Gat. Ya, dia dulunya pahlawan, superhero, akhirnya saat ini menjadi DPO, yaitu apa ya? Buronan, orang yang diinginkan untuk dibunuh oleh Saul. Dia sementara bersembunyi di Gua Adulam, bukan di istana palace yang penuh kemuliaan. Dia ada di Gua Adulam. Saya mau berkata pada saudara dan saya pada saat ini bahwa hari ini juga Tuhan mau berbicara, dan dia sementara bicara kepada kita. Dia bisa bicara dari mana saja, bukan cuma di istana, dalam Gua Adulam sekalipun. Tuhan mau membentuk diri kita sama seperti Daud, bukan di istana atau medan perang saja, bahkan ada di tengah kesendirian seperti Daud. Tapi Tuhan juga sanggup kembali mau membangkitkan panggilan, semangat dan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Meskipun ada di tempat yang gelap dan sunyi seperti Daud di Gua Adulam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari kisah Daud di Gua Adulam ini. Next slide. Yang pertama, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam gua, di negeri rantau, dalam badai kehidupan, engkau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tapi ingat, hanya ada Tuhan di dalam hidup. Sama seperti Daud ketika dia ada di masa yang sukar. Jadi sebelumnya dia pernah di masa kelimpahan, diberkati, disanjung. Tetapi pada masa ini, ya ketika ditulis, digambarkan bagaimana kehidupan daripada Daud. Dia ada di dalam Gua Adulam, di tengah persembunyiannya. Dia ada di tengah keterasingan, mungkin seperti kita di tanah rantau. Ya, bukan Gua Adulam tapi di Korea. Mungkin di dalam badai hidup yang sementara kita alami. Kita tidak punya tempat mungkin untuk bersembunyi yang begitu proper, ya. Tapi ingat, di ayat pertama masih ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayat pertama bilang, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Bayangkan seorang superhero melarikan diri. Batman, Superman, pernah melarikan diri? Mungkin pernah ya. Ya, seperti Daud juga. Ya. Dia lari ke gua bukan karena imannya yang besar, tapi karena apa? Dia takut mau dibunuh. Dia pernah berpura-pura gila di pasal sebelumnya. Dia ketakutan kehilangan segalanya, bahkan mungkin kehilangan jati diri, identitasnya. Mungkin engkau, saya dan saudara saat ini sedang berada di musim, di masa seperti ini. Dunia, orang-orang yang kita kasihi mungkin sementara melihat kita tidak seperti dulu lagi. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang di, ya, itu kata dunia. Tapi kita ada uang, tidak ada uang sekalipun abang, bro, sis selalu disayang oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan seringkali, wah, saya kok sepertinya kurang dihargai, kurang diapresiasi. Kami pun ya kadang-kala mungkin terluput dari mata kami. Ada yang sudah semangat melayani, memberi, tetapi kurang diapresiasi. Mohon maaf. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata dengan pemberian dirimu, hatimu, waktumu untuk Tuhan. Amin. Tapi perhatikan baik, kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Even semuanya hilang, dan hanya ada Tuhan yang tersisa dalam hidupmu, maka disitulah baru kita menyadari ternyata Tuhan itu cukup bagi kita. Kristus itu lebih dari cukup untuk saya dan saudara. Katakan amin. Christ is more than enough for you and for me. Tapi ini memang tidak mudah ya. Karena banyak orang di luar sana mengukur segala sesuatu dengan uang, dengan materi. Tapi kita anak-anak Tuhan, puji
Tuhan kalau engkau saat ini sementara diberkati dengan uang berkelimpahan. Amin. Tapi ingat, melampaui materi, melampaui kesejahteraan, bahkan melampaui kesehatan yang Tuhan berikan, ada Kristus yang mempunyai itu, yang melampaui segala yang kita punya saat ini. Dan itu lebih daripada cukup bagi kita. Di Mazmur 142, mungkin ada yang bisa bantu? Baca Mazmur 142 ayat yang ke-6. Di situ ada ungkapan Daud ketika dia ada di dalam gua, ketika dia ada dalam kesendirian. Apa yang dikatakan oleh Daud? Mazmur 142 ayat 6. Oh, kalau yang sudah dapat boleh baca sama-sama. 2, 3. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Puji Tuhan. Apa maksud dari firman Allah ini? Gua Adulam itu bukanlah tempat terakhir buat Daud. Ya. Permasalahan hidup kita itu bukan tempat terakhir. Itu tidak lebih daripada waiting room for you and for me. Itu adalah bagaikan ruang tunggu yang Tuhan siapkan bagi kita. Karena Dia sementara membentuk, memproses, dan memulihkan kita. Meskipun mungkin itu terasa sakit. Karena Daud tidak berakhir di Gua Adulam. Amin. Akhirnya dia bisa keluar dari masalahnya pada saat itu. Gua Adulam ini adalah gambaran dari badai hidup kita. Di tanah rantau, di negeri asing, pekerjaan yang di sini cuma ada 2 pekerjaan saya lihat. Teman-teman boleh bantu. Pekerjaan berat dan sangat berat. Betul? Mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Pekerjaan berat dan sangat berat. Tetapi kita anak-anak Tuhan cuma ada 2, bersyukur dan selalu bersyukur. Amin. Itulah yang membuat kita kuat sampai saat ini. Saya tahu tidak mudah ya. Fighting, makanya kita tiap kali foto never give up. Amin. Kita tetap bertarung karena kita more than victorious. Kita lebih daripada pemenang. Ini adalah bagian daripada proses Tuhan. Pekerjaan yang berat ini adalah tantangan. Mungkin Tuhan sementara membentuk, ada saat Tuhan menghancurkan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah cuma menghancurkan. Ada saat di mana tangannya sementara membawa pemulihan buat saya dan saudara, buat jiwa kita, kekuatan kita dan pikiran kita. Amin. Tahu tukang periuk yang membuat bejana, periuk tanah liat. Itu ada juga dalam firman Allah di Yeremia kalau tidak salah. Tukang periuk itu kalau dia mau membuat periuk, dia dari tanah kan, tanah liat. Maka apakah langsung jadi periuk yang indah? Tidak. Tanah liat itu harus diambil. Kalau tidak salah dipukul-pukul ya kan. Mungkin diinjak, sakit itu ya. Kalau kita membayangkan seperti tanah liat itu ya. Diinjak, dipukul. Tetapi kemudian akan dibentuk oleh tukang periuk itu dengan tangannya. Dibakar. Tapi hasil akhirnya adalah apa? Akhirnya kemudian akan dihiasi dengan indah, dengan kemuliaan. Demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, poin yang kedua. Apa yang kita pelajari dari Gua Adulam ini? Gua Adulam ini adalah tempat perjumpaan pribadi Daud dengan Tuhan. Tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Mungkin banyak orang ya yang mengenal Tuhan lewat mimbar, lewat panggung, lewat gereja. Tidak ada salahnya. Ada banyak yang seperti itu. Ada orang yang mengenal Tuhan lewat musik, dengar lagu rohani. Saya banyak kali lihat di YouTube, oh diberkati kan dengan lagu-lagu yang indah. Puji Tuhan. Ada orang juga yang mengenal Tuhan lewat apa? Keajaiban, mujizat. Tetapi ada banyak sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan yang terasa begitu dalam, justru bukan terjadi di keramaian. Bahkan mungkin ketika saat kita melayani.
Ada saat dimana kita semakin berjumpa, semakin mengenal Tuhan, justru terjadi di tempat yang paling sunyi, seperti Daud di Gua Adullam. Ada banyak contoh di Alkitab. Moses, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan di istana palace yang ada di Mesir, karena dia juga jadi buronan waktu itu. Dia berjumpa dengan Tuhan justru di tengah kesunyian, kesepian, dalam pekerjaannya menggembalakan kambing domba ya. Pada saat itu berjumpa dengan Tuhan di Midian, di padang. Elia, nabi besar ya. Ketika dia melakukan mujizat, tapi menerima ancaman daripada Izabel, dia harus lari ketakutan. Dan di akhirnya berjumpa dengan Tuhan, bukan di keramaian waktu dia spektakuler melakukan keajaiban, tidak. Tapi justru dia pernah berjumpa dengan Tuhan di tempat yang terpencil, tersembunyi dalam gua, dalam ketakutan, lari daripada ancaman. Minggu yang lepas kita belajar tentang Daniel. Dia berjumpa dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, bukan saat dia ada di istana, tapi ketika dia ada di gua singa. Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Tuhan menutup bahaya, sehingga ketika Daniel dikeluarkan, tidak ada cedera, tidak ada luka sekalipun. Memang kalau belum waktunya, ya, belum waktu kita, maka Tuhan akan meluputkan kita selalu dengan kasih karunia. Karena apa? Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Tapi memang ada banyak orang yang cuma tahu mengasihi Tuhan cuma ketika dia diberkati saja. Ingat, firman Allah ini komprehensif. Dia bersifat menyeluruh. Ada saat kita memahami berkat-berkat dan berkat, tapi ada saat juga Tuhan mengajarkan kita menemukan Tuhan, menemukan cinta Tuhan, bukan cuma lewat berkat, tapi justru lewat perjuangan dan kesakitan dalam hidup. Yesus pernah mencurahkan isi hatinya kepada Bapa sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani. Gua Adullam adalah tempat di mana Tuhan berbisik, bukan berteriak. Mengapa? Ini untuk membuktikan bahwa dia dekat. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Amin. Sometimes God removes the crowd so you can finally listen to His whisper. Kadang-kala Tuhan mungkin harus menghilangkan keramaian agar pada akhirnya kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan bahwa Dia sangat mengasihi. Amin. Poin selanjutnya, yang ketiga. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Gua Adullam adalah tempat latihan dan persiapan. Sebelum melayani, maka idealnya tim musik harus melakukan rehearsal, latihan, supaya bagus. Meskipun ada kekurangan, tapi kita sudah bisa memberi yang terbaik lewat latihan. Itu contoh. Sebelum sebuah klub menang, klub sepak bola, mereka harus latihan intensif. Betul? Ya. Pemain profesional. Demikian hidup kita. Ada saat Tuhan melatih kita di ayat 2, ya. Di saat Daud sedang galau-galaunya, baper-bapernya, banyak masalah, ya. Bukannya Tuhan langsung datang, ini 100.000 won. Enggak. Bukan Tuhan langsung beri pekerjaan, enggak. Mungkin ya ada saat seperti itu. Tapi justru Daud ketika dalam kegalauannya, dalam kegelisahan, di dalam masalahnya, justru Tuhan munculkan ada 400 orang. 400 orang bukan jenderal, mereka bukan superhero, bukan pasukan yang kuat, bukan orang-orang yang sebenarnya hebat, ya. Tapi justru kalau kita baca ayat yang kedua, kita sudah baca tadi, ini adalah orang-orang yang apa? Juga sementara tertekan. 400 orang yang datang kepada Daud ini adalah bukan orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang berhutang.
sementara sakit hati juga, sementara mengalami kekecewaan. Dan mereka, Tuhan percayakan berkumpul kepada Daud di Gua Adulam. Saudara, ini 400 orang ini orang-orang yang sementara rusak hidupnya dan masa lalu. Tapi luar biasanya, Daud yang sedang hancur hidupnya, hancur hatinya pada saat itu, justru menjadi pemimpin atas mereka. He became the leader for them. Saudara, Tuhan tidak menunggu kita benar-benar pulih total. Mungkin ketika kita sedang sakit hati, ya, Tuhan tidak menunggu sampai kita benar-benar sembuh total dari luka, dari kekecewaan kita, baru kita bisa melayani Dia. Ada saat di mana Tuhan mau memakai kita, mau memulihkan kita, mau memberkati kita, even bahkan di saat kita sementara berdarah karena luka, oleh karena kekecewaan dan oleh karena masalah. Ini adalah saat di mana Tuhan mau melatih kita menjadi pemimpin, menjadi seorang yang tangguh. It's the spiritual leadership, kepemimpinan rohani. Tuhan mau kita menjadi pemimpin. Tuhan mau kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang rindu menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Ya, ini bukan cuma sekedar persuasif, tidak, tapi itu tertulis dalam firman Allah. More than victorious, lebih daripada penakluk. Dan itulah Tuhan. Tuhan ya, melalui masalah daripada Daud, Tuhan percayakan 400 orang yang penuh dengan masalah. Tapi justru tujuannya adalah apa? Tuhan sementara memperbesar kapasitas, level, quality daripada seorang Daud. Bapak, Ibu, bro and sis, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini melalui masalah yang kita alami dan mungkin kehancuran dan kekecewaan, ingat baik, this time, saat ini Tuhan sementara memperbesar kekuatan kita. Seorang yang bodybuilder ya, yang bisa mengangkat beban yang sangat berat, tidak dihasilkan dari cuma 1-2 minggu dia latihan rehearsal, workout. Tapi mungkin bertahun-tahun supaya dia mendapatkan kekuatan, power. Kalau kita mau menjadi seorang yang kuat, itu tidak cuma 1-2 hari saja. Dan di hadapan saya, bahkan yang sementara menyaksikan lewat live streaming, dalam iman saya percaya kita juga adalah orang-orang yang sama, yang sementara Tuhan berikan kekuatan, berikan masalah, supaya dari itu menjadi batu loncatan kita untuk memperbesar kekuatan kita, memperbesar pengharapan kita kepada Tuhan di tengah badai sekalipun. Amin. Gitu. Tapi pertanyaannya di sini adalah, maukah kita mengalami hal ini? Gitu. Di luar sana ada banyak orang yang tidak mau, dia cuma mau enaknya saja. Saat ini Tuhan mau supaya kita mau menerima segala hal yang daripada Tuhan. Jangan tunggu besok, hari ini juga, detik ini juga Tuhan sementara berbicara kepada saya dan saudara. Sudahkah kita membuka hati kita untuk Tuhan? Percaya saat ini Tuhan sementara membuka tangannya selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk menyambut kedatangan kita. Amin. Yang keempat, tidak lama lagi. Boleh kelihatan? Saya bacakan yang keempat. Di Gua Adulam, Tuhan sementara membangun arah yang baru kepada orang-orang ini. Amin. Mungkin ada yang tidak sempat difoto, mohon maaf. Nanti sebentar kita berfoto. Kepada orang-orang inilah jemaat AICM Song, kepada jemaat yang sementara mendengarkan dari manapun engkau. Ya, Tuhan tidak melihat latar belakang organisasi gereja kita siapapun. Tuhan memandang hati kita yang saat ini mau bersungguh-sungguh melayani dan beribadah kepada Dia. Amin. Tuhan memberikan arah yang baru. Ya, di ayat yang kelima Tuhan berkata kepada Nabi Gad, ya, untuk disampaikan kepada Daud, jangan tinggal di gua, pergilah ke tanah Yehuda. Kadang kita nyaman di Gua Adulam karena mungkin seperti Daud, dipikir ngapain saya pergi lagi, di sini saya aman. Ya, mungkin Gua Adulam adalah satu-satunya tempat yang aman bagi Daud saat itu.
Tapi Tuhan tidak memanggil Daud, Tuhan tidak memanggil kita untuk menetap di zona nyaman kita, di tempat mungkin kita disembuhkan. Dia memanggil kita untuk melangkah kembali ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Hari ini kita di-charge secara spiritual, secara rohani. Lewat pujian penyembahan kita diberkati, ya, lewat kehadiran Tuhan. Tapi besok kita akan kembali bertarung dengan realita, bekerja untuk keluarga dan masa depan kita. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saudara tahu apa artinya Yehuda? Ya, Yehuda itu juga berarti pujian. Dari gua Adulam yang penuh dengan kesunyian, penuh dengan luka, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan bawa Daud dan orang-orang yang bersamanya kepada kemuliaan, kepada pujian. Dari luka hati menuju kepada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya ketika engkau ada di Ka'bah Tuhan, di gereja Tuhan, ya, bahkan di rumahmu, tidak hanya di gereja, kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Dari seorang yang melarikan diri, Tuhan ubah, diutus menjadi raja yang diberkati Tuhan pada saat itu. Poin yang selanjutnya, Yesus Kristus, Dia adalah pembentuk hidup kita yang sejati dan yang sempurna, melampaui gua Adulam, melampaui badai hidup kita. Yesus juga, ya, pernah mengalami hal yang dialami oleh kita. Bahkan juga Daud pada saat itu, dia pernah dikhianati. Yesus dikhianati oleh siapa yang terkenal? Ya, ada Yudas, ada Petrus. Dia pernah dihina, ya, disalibkan, ditinggalkan. Tuhan Yesus tahu apa arti kecewa, dikhianati. Kalau saat ini kita mengalami kekecewaan, pengkhianatan, puji Tuhan, Tuhan sudah menanggung itu di kayu salib. Ya, gua Adulam ini bukanlah akhir cerita hidup Daud dan akhir cerita hidup kita. Sebab Yesus pun ketika Dia mati, kubur tidak dapat menahan kuasa kebangkitannya. Amin. Ya. Kubur kosong membuktikan iman Kristiani. Kubur kosong membuktikan Dia hidup bagi saya dan saudara. Amin. Jika kita berada dalam gua Adulam, dalam tanda petik, dalam badai hidup saat ini, saya tidak tahu, itu masing-masing versi kita ada, ya. Ingat, selain selanjutnya, jangan pernah panik. Amin. Don't be panic. Coba katakan jangan panik. Amin. Tuhan mungkin sementara berbicara kepada kita. Jangan juga terlalu mengasihani diri. Ya, sayang diri bisa, tapi jangan terlampau lebih over. Amin. Ya. Mungkin lewat masalah Tuhan sementara melatih kita. Jangan tinggal terlalu lama juga di gua Adulam. Ada saat Tuhan mengutus kita supaya kita jadi berkat, sehingga mungkin orang yang mengalami masalah seperti kita, mereka juga mengalami pemulihan. Dan yang terakhir, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menyertai hidup saya dan saudara. Immanuel, Tuhan memberkati. Amin.